Pria ini berencana untuk membunuh Adolf Hitler. Ia sengaja melukai lehernya sehingga darah menodai kerah bajunya. Dengan alasan itulah ia datang ke markas rahasia Hitler, Wolfslayer, untuk menghadiri rapat bersama Hitler. Sebelum rapat dimulai, pria itu mengatakan kepada penjaga bahwa kerah bajunya kotor oleh darah dan meminta diantar ke ruang ganti. Setelah masuk ke ruangan tersebut, asistennya mengeluarkan sebuah bom waktu. Mereka menyiapkan berbagai alat dan berencana mengaktifkan bom di sana. Namun tiba-tiba penjaga mengetuk pintu dan memberitahu bahwa Hitler sudah datang. Dalam keadaan gugup, sang asisten tanpa sengaja memasukkan salah satu bom ke dalam tasnya sendiri. Ia kemudian keluar lebih dulu untuk menahan penjaga. Melihat hanya satu bom yang tersisa, pria itu tidak punya pilihan lain. Ia harus mengaktifkan bom tersebut sendiri dan memasukkannya ke dalam tas. Dengan pengawalan penjaga, ia pergi menuju ruang konferensi. Ia mengatakan bahwa salah satu telinganya tuli akibat perang, sehingga ia ditempatkan duduk sangat dekat dengan Hitler. Pria itu dan Hitler saling berpandangan. Kemudian ia meletakkan tas berisi bom di lantai. Saat itu bom hanya berjarak sekitar 2 meter dari Hitler. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Hitler akan segera mati. Tak lama kemudian, rekannya menelpon markas. Pria itu berpura-pura menerima telepon dan keluar dari ruang rapat. Tetapi sebuah kejadian tak terduga terjadi. Hitler marah karena laporan perang yang tidak memuaskan dan memukul meja dengan keras. Tas berisi bom itu pun terjatuh. Seorang perwira melihatnya dan memindahkan tas tersebut ke tempat yang lebih jauh dari Hitler. Tanpa sadar, tindakan itu justru menyelamatkan nyawa Hitler. Beberapa detik kemudian, ledakan besar terjadi di ruangan itu. Beruntung bagi Hitler, ia hanya mengalami luka ringan. Pria tersebut tidak mengetahui kenyataan itu. Ia segera naik mobil dan pergi dengan panik, mengira rencananya berhasil. Ia kemudian terbang ke Berlin untuk memulai kudeta terhadap pemerintahan Nazi. Namun ketika tiba di sana, organisasi yang mendukungnya ragu untuk bertindak karena mereka belum yakin apakah Hitler benar-benar sudah mati. Hal itu membuat pria tersebut sangat marah. Ia berteriak pada atasannya dan bersikeras bahwa Hitler pasti sudah tewas. Akhirnya mereka tetap memulai kudeta. Mereka memalsukan tanda tangan dan mengeluarkan perintah palsu kepada pasukan paramiliter. Pasukan itu pun segera menduduki stasiun radio dan markas SS. Tetapi keadaan berubah ketika para tentara memasuki rumah Joseph Goebbels. Dengan tenang, Goebbels meminta komandan pasukan untuk menerima sebuah panggilan telepon. "Apakah kamu mengenali suaraku?" Ternyata itu adalah suara Hitler. Mendengar bahwa Hitler masih hidup, komandan itu langsung membalikan senjatanya. Pada akhirnya, kudeta tersebut gagal total. Jadi pertanyaannya, apakah kamu tahu siapa pembunuh pemberani ini?